Selamat pagi, selamat datang di pembelajaran daring antropologi. Tentunya masih bersama Ibu Eni Lesmana Manurung. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai materi lanjutan minggu lalu. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti pembelajaran daring minggu lalu dan sudah menyerahkan kewajibannya berupa tugas. Walaupun Ibu melihat beberapa gejala dalam pengiriman tugas itu jawabannya hampir sama. Ibu tidak tahu siapa sumber jawabannya, tetapi Ibu mau dan yang Ibu harapkan adalah kalian memiliki atau menyerahkan jawaban itu berdasarkan pemahaman kalian sendiri. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar konsep-konsep dasar ilmu antropologi. Nah, walaupun minggu lalu kita sudah mempelajari konsep dasar ilmu antropologi berupa pengertian. Masih ingat bukan apa itu ilmu antropologi? Nah, ilmu antropologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai manusia dan kebudayaannya. Nah, kenapa kita harus belajar konsep dasar ilmu antropologi? Belajar konsep dasar ilmu antropologi itu penting karena pengembangan konsep yang terdefinisikan dengan baik merupakan tujuan daripada sebuah disiplin ilmu. Jadi anak-anak, supaya kalian jauh memahami lebih mengenai apa itu antropologi, kalian harus paham konsep-konsep dasarnya. Nah, simak penjelasan berikut ya. Nah, konsep dasar ilmu antropologi itu ada 15. Yang pertama budaya atau culture, kedua adat istiadat, ketiga kelompok etnik, keempat etnosentrisme, kelima relativisme kebudayaan, keenam emik dan etik, ketujuh holistik, kedelapan struktur sosial, kesembilan bineka tunggal ika, kesepuluh kerukunan nasional, 11 sikap mental, 12 revolusi mental, ke-13 masyarakat multikultural, keempat masyarakat plural, dan yang terakhir harmonisasi budaya. Nah, tetapi pada sesi ini kita akan mempelajari 7 konsep saja. Nah, oke, yang pertama kita akan mempelajari konsep ilmu antropologi budaya atau culture. Budaya merupakan salah satu bagian dalam kehidupan manusia, di mana budaya akan selalu ada selama manusia itu ada. Jadi budaya itu tumbuh dan berkembang dari generasi ke generasi. Kata budaya berasal dari kata budi dan daya, ya. Budi artinya akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Maka dapat disimpulkan, kebudayaan yang berasal dari kata budaya merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kebudayaan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Adapun 3 wujud kebudayaan, yang pertama adalah sebagai suatu kompleks dari ide atau gagasan, nilai, norma, peraturan. Kemudian yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola manusia dalam masyarakat. Contohnya adalah aktivitas sembahyang pada suku Bali. Kemudian yang ketiga adalah benda-benda hasil karya manusia atau yang disebut dengan artefak. Konsep yang kedua adalah adat istiadat atau yang disebut dengan custom. Nah, dalam hal ini, adat istiadat mungkin sudah sering kamu dengar di dalam lingkungan masyarakat, ya, yang kita sebut juga dengan tradisi. Nah, adat istiadat itu adalah kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, pola perilaku, norma-norma, dan preferensi-preferensi yang mengatur tindakan kolektif yang diwariskan dari generasi satu ke generasi lain. Jadi, adat istiadat ini merupakan kebiasaan baik perorangan maupun kelompok, di mana tujuannya adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat. Jadi, di dalam masyarakat, adat istiadat ini dapat dikelompokkan menjadi 2.
Yang pertama, adat istiadat yang mengandung sanksi dan adat istiadat yang tidak mengandung sanksi. Nah, adat istiadat yang mengandung sanksi kita kenal dengan hukum adat, di mana hukum adat ini berfungsi mengatur hubungan antar anggota masyarakat mengenai misalkan hukum pertalian sanak. Misalkan dalam suku Bali tidak boleh menikah dengan semarga atau keluarga dekat, gitu ya. Kalau di dalam suku Batak tidak boleh incest atau perkawinan semarga. Nah, kemudian ada hukum tanah. Misalkan warisan itu diberikan kepada siapa, ya. Nah, ada hukum perhutangan. Nah, adat istiadat yang tidak mengandung sanksi inilah yang kita sebut dengan tradisi atau kebiasaan yang sudah turun-temurun atau sudah dilakukan oleh dari generasi sebelumnya ke generasi sekarang. Nah, contohnya adalah adat Jawa sedekah bumi, yang artinya adat Jawa sedekah bumi ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh generasi sebelumnya dengan tujuan ada untuk mengucapkan atau melambangkan rasa syukur manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan rezeki melalui bumi berupa bentuk hasil bumi. Ya, ini adalah tradisi yang sangat populer di Indonesia, ya, khususnya di Pulau Jawa. Kalau di Bali banyak tradisi-tradisi yang bisa kita lihat seperti tradisi omet-ometan, melasti, ngaben. Nah, itu kan dilakukan sudah oleh secara turun-temurun. Nah, selanjutnya adalah kelompok etnik. Kata etnik mungkin kamu sering mendengar juga etnis, ya. Disebut dengan suku bangsa, yang artinya adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Kelompok etnik merupakan kelompok sosial yang tiap anggotanya memiliki kesamaan asal-usul, latar belakang, sejarah, keturunan, bahasa, adat istiadat, nasib yang sama, serta memiliki ciri kultural dan solidaritas yang unik. Nah, seperti contoh kamu lihat di Pulau Bali ini mayoritas itu memiliki yang kita sebut dengan suku Bali. Ya, kenapa dikatakan suku Bali? Karena kita memiliki adat istiadat yang sama, ya, memiliki sejarah yang sama, asal usul yang sama, ya. Seperti ibu berasal dari suku Batak, ibu akan mengidentifikasi diri sendiri dengan yang semarga. Misalkan ada di Bali ini yang ketemu dengan marga Batak, saya merasa atau menganggap itu adalah kelompok etnik saya sebagai suku Batak. Itu dilihat dari mana? Dari bahasa yang sama atau dari asal-usul yang sama, yaitu dari Pulau Sumatera. Demikian juga di Jawa, ya, suku Jawa. Nah, kenapa dikatakan suku Jawa? Karena apa? Memiliki identitas yang sama. Misalkan kamu orang Bali berjumpa di luar negeri pun, tetapi ketika kamu bertemu dengan yang sama dengan kelompok etnikmu, itu terlihat dari apa? Karena kamu sadar kamu memiliki kesatuan kebudayaan dengan orang tersebut yang kamu temui di luar negeri. Kamu memiliki apa? Wilayah yang sama, atau asal usul yang sama, atau adat yang sama, atau ciri kultural yang sama. Itulah dikatakan kelompok etnik. Kemudian etnosentrisme, yaitu paham, ya, paham tentang yang menganggap atau yang menilai kebudayaan orang lain itu, mengukur kebudayaan orang lain itu dengan memakai kebudayaan sendiri, ya. Jadi etnosentrisme itu cenderung menilai kebudayaan orang lain. Nah, sikap untuk menilai kebudayaan orang lain inilah yang disebut dengan etnosentris, ya. Nah, dampak negatif etnosentris ini yaitu mengurangi keobjektifan ilmu pengetahuan, menghambat pertukaran budaya, menghambat proses asimilasi pertukaran budaya, kelompok berbeda, dan memicu terjadinya konflik. Nah, adapun dampak positifnya adalah menjaga keutuhan dan stabilitas kebudayaan itu sendiri. Nah, dalam contoh hal ini, Ibu ambil saja ketika kamu melihat ondel-ondel, ya, mungkin kamu kalau melihat ondel-ondel
merasa asing, atau ketika kamu bersikap etnosentris, kamu akan menilai atau cenderung menilai kebudayaan ondel-ondel ini bukan suatu hal yang menarik, ya. Nah, itu dikatakan etnosentris. Ini bisa memicu konflik ketika kita bersikap etnosentris, ya. Nah, kita tidak boleh etnosentris terhadap kebudayaan tertentu. Karena apa? Misalkan ondel-ondel ini merupakan pertunjukan rakyat Betawi yang sering ditampilkan dalam pesta-pesta rakyat, dan ini juga memiliki makna, ya, bagi suku Betawi untuk menjaga anak cucu atau penduduk satu desa, ya. Jadi ondel-ondel ini memerankan leluhurnya yang menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa, ya. Nah, maka kita orang Bali, orang Batak yang melihat kebudayaan ondel-ondel ini, kita tidak boleh etnosentris terhadap kebudayaan tertentu. Atau misalkan kamu ketika melihat pertunjukan di luar daripada suku kamu jangan bersikap etnosentris, tetapi kamu harus menghargai atau toleran atau mengagumi bahwasanya kebudayaan di Indonesia itu sangat luar biasa beragam, ya. Nah, jadi relativisme budaya, konsep yang kelima ini muncul ketika adanya sikap etnosentris. Nah, muncullah relativisme budaya. Sikap relativisme budaya ini berprinsip bahwa kepercayaan dan aktivitas individu harus dipahami berdasarkan budaya di wilayahnya masing-masing dan mengajak kepada siapapun untuk menghargai suatu budaya yang berbeda atau memiliki perbedaan dengan budayanya sendiri, sehingga menghasilkan penilaian terhadap budaya yang bersifat relatif. Misalkan dalam masyarakat Yogyakarta telah terjadi relativisme budaya, tidak menilai atau tidak cenderung menilai kebudayaan orang lain lagi. Karena apa? Sudah terbiasa banyak pendatang ke Yogyakarta. Nah, misalkan di Pulau Dewata, di Pulau Bali juga, ya, sudah banyak pendatang yang datang sehingga yang suku Bali juga tidak lagi bersifat etnosentris atau cenderung menilai kebudayaan, tetapi sudah bersifat relatif untuk menilai kebudayaan pendatang, ya. Itu relativisme budaya. Konsep selanjutnya adalah emik dan etik. Emik dan etik ini merupakan dua macam sudut pandang dalam etnografi. Etnografi merupakan teknik penelitian antropologi yang menggambarkan sebuah suku bangsa. Nah, emik adalah sudut pandang yang menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat dengan menggunakan sudut pandang masyarakat itu sendiri, yaitu mempelajari perilaku dari dalam sistem. Sedangkan etik merupakan penggunaan sudut pandang orang luar yang berjarak. Dalam hal ini siapa yang mengamati, berarti mempelajari dari luar sistem. Kemudian emik mengkaji hanya satu budaya, sedangkan etik mengkaji beberapa budaya atau membandingkan. Nah, sedangkan emik juga kriterianya berlaku relatif untuk karakteristik internal saja. Kalau etik kriterianya dipertimbangkan secara mutlak atau universal. Kemudian strukturnya ditemukan melalui analisis, itu emik, sedangkan etik strukturnya dibuat melalui analisis. Jadi dapat kita simpulkan pendekatan etik bersifat lebih objektif, ya, sedangkan emik bersifat lebih subjektif. Karena apa? Emik itu melihat sudut pandang masyarakat itu sendiri, sedangkan etik adalah penggunaan sudut pandang dari luar atau berjarak. Makanya dikatakan etik itu objektif, emik itu subjektif. Konsep yang terakhir dalam sesi ini yang akan Ibu jelaskan adalah holistik. Nah, holistik merupakan cara pandang yang menyatakan keseluruhan sebagai satu kesatuan lebih penting daripada bagian-bagian lainnya. Nah, bidang kajian utama antropologi adalah kebudayaan dan dipelajari melalui pendekatan holistik. Makanya ada 7 unsur kebudayaan secara holistik. Nah, arti kata holistik itu adalah menyeluruh. Nah, sampai di sini konsep dasar ilmu antropologi dalam sesi ini. Kita akan melanjutkan 8 konsep antropologi minggu depan. Ibu berharap kalian lebih memahami pembelajaran antropologi ini dengan baik, dengan cara memahami, mendengar, membaca, ya. Jadi tetap semangat dan selalu belajar di rumah walaupun
pembelajaran kita saat ini jarak jauh. Sekian dan terima kasih.